Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatul Fitriyah, NIM 020, ingin menyampaikan sedikit tentang teori masuknya Islam ke Indonesia guna memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah media pembelajaran. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4 teori. Yang pertama, teori India atau biasa disebut Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Yang keempat, teori Cina. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G.W. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Sucipto Wirjo Suparto meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli dari Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara tahun 2009 karya Uka Jatrasasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Lalu ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau 27 September tahun 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai atau Gujarat dan memiliki nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali songo yang wafat tahun 1419 Masehi. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab didukung oleh J.C. Van Loor, Anthony H. Johnson, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan oleh Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi. Didukung oleh Umar Amir Husain bin Husain Jajadiningrat, Abdurrahman Misno dalam Reception Talk Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang
terpahat pada batu-batu nisan bertolak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabut di Bengkulu dan tabut di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia, setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam yang termasuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadhab Sunni. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina, penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam dikembangkan di Cina pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima Muslim dari khalifah di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya pada pendakwah Muslim di Cina. Jan Aberli tahun 2004 dalam buku Islam ini, Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam di Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dalam banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna, diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak tahun 1500 Masehi. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.